Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah mampir di channel saya ini. Kali ini saya mau mencoba mengulas sejauh mana kemampuan saya, sejauh yang saya ketahui tentang pemilihan entres pada tanaman durian, khususnya bagi kawan-kawan yang pemula. Dan jika ada kawan-kawan yang lain mengulas dengan cara lain, saya nggak bermaksud menggurui di sini, saya nggak bermaksud menyalahkan di sini. Nah, kita berbagi saja. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kenapa kita harus memilih entres dengan batangnya ini atau tangkainya ini yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, artinya sedang. Yang kedua, kenapa kita harus memilih entres di saat daun pinggirnya ini dalam keadaan tua. Yang ketiga, kenapa kita harus memilih entres yang udah memunculkan mata tunas kira-kira seperti ini. Nah, seperti maksud saya sebesar biji beras lah. Oke, saya akan coba mengulas sejauh mana yang saya ketahui. Yang pertama, kenapa kita harus memilih entres yang batangnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jika batang ini nanti terlalu tua, maka airnya akan sedikit atau kelembapannya akan sedikit. Air atau saripati makanan itu terlalu sedikit di dalam batang itu, sehingga menjelang dia menyatu dengan seling lebih kurang membutuhkan waktu 10 hari sampai 2 minggu. Dia akan mengering dan tak jadi hidup. Akhirnya sambungan kita gagal. Kemudian jika kita pilih entres ini dalam keadaan batangnya muda, maka kelembapannya akan berlebih, airnya akan banyak. Maksud saya saripati makan dalam ini akan banyak, jadi dia lembab, berair, sehingga menjelang dia menyatu dengan seedling, dia akan berjamur karena berair terus. Kemudian alhasil sambungan kita gagal. Jadi itulah makanya kita harus memilih entres ini dengan batang yang sedang. Sebab entres dalam keadaan berbatang sedang ini, yang saya maksud tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, air di dalam batang ini atau kelembapan di dalam batang ini nanti pas mencukupi untuk dia bertahan hidup menjelang dia menyatu dengan seedling. Oke kawan-kawan, sudah bisa dipahami sejauh ini. Yang kedua, kenapa kita harus memilih entres yang daun pinggirnya ini dalam keadaan tua? Karena jika daun ini nanti dalam keadaan muda, batangnya ini pun dan mata tunasnya ini pun ikut memudah. Jadi kelembapannya juga akan tinggi. Dan menjelang dia menyatu dengan seedling pun nanti dia akan berjamur. Oke. Kemudian yang ketiga,
kenapa kita harus memilih entres yang udah memunculkan mata tunas seperti ini? Kalau kita misalkan atau kita contohkan kira-kira sebesar biji beras lah. Karena setelah seedling dan entres itu menyatu, maka sari makanan yang dibawa dari akar naik ke seedling, kemudian menuju entres. Sari makanan itu nanti akan dominan menuju mata tunas, karena mata tunas itu lembut. Dan jika tidak ada mata tunas, mungkin tak ada perkembangan dari entres yang udah kita sambung itu. Dan jika ada, akan membutuhkan waktu lama, karena dia akan membentuk mata tunas dulu, baru kemudian dia akan memekarkan mata tunas. Maka dari itu, itulah makanya harus kita memilih entres yang udah memunculkan mata tunas, karena sari pati makanan itu nanti akan dominan menuju mata tunas untuk pertumbuhan sambungan kita itu sendiri. Oke, kawan-kawan, udah bisa dipahami sejauh ini. Jika masih belum paham, nah bisa kawan-kawan bertanya atau berkomentar di bawah ini, atau bisa mengulang videonya lagi. Dan silakan saja bertanya, tidak usah malu-malu. Kita terbuka aja di sini. Oke, kawan-kawan. Kemudian kita bahas lagi soal seedling. Oke kawan-kawan, di depan saya ini ada beberapa seedling yang belum disambung. Nah, dan ini ada satu seedling yang udah saya sambung 1 hari yang lalu. Jadi bagaimana caranya kita memperlakukan seedling ini agar kita berhasil dalam melakukan sambung pucuk? Dan saya akan coba mengulas. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga kelembapan media tanam atau tanah di dalam polybag ini? Yang kedua, kenapa kita harus tahu di mana posisinya kita memotong seedling ini agar kita berhasil melakukan sambung pucuk? Oke, kita ulas. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga kelembapan media tanam ini? Jika media tanam ini nanti sering disiram atau sering kena air hujan, maka akar akan menyerap air lebih banyak naik ke batang ini. Oke, inilah saya contohkan karena yang ini sudah disambung. Air nanti akan lebih banyak naik ke pusat sambungan ini, sementara sambungan ini masih dalam keadaan luka. Seedling ini dan entres ini masih dalam keadaan luka. Jika kelembapannya tinggi, sambungannya ini nanti akan lambat mengering dan batangnya ini menghitam. Kemudian sambungan kita gagal. Jadi bagaimana seharusnya? Ini yang saya ceritakan ini pengalaman saya. Yang seharusnya adalah
setelah kita lakukan penyambungan ini, maka simpanlah atau letakkanlah di tempat yang teduh. Terserah saja, tapi jangan letakkan di bawah pokok kayu. Mungkin ada kawan-kawan yang meletakkan di pokok kayu, itu terserah saja. Kita mau berbagi aja di sini. Jadi letakkanlah dia di tempat yang teduh. Yang saya maksud teduh di sini itu adalah terhindar dari matahari, terhindar dari air hujan. Carilah naungan yang beratap, entah itu di belakang rumah. Jadi nanti agar jika hujan datang, medianya ini tidak basah. Jadi jangan media tanam ini disiram selama 2 minggu, lebih kurang 2 minggu lah. Jadi intinya perlakuan yang baik adalah simpanlah dia di tempat yang teduh, terlindung dari matahari, dan terhindar dari air hujan, dan jangan disiram selama 2 minggu. 2 minggu kemudian barulah disiram sekali. Dan 2 minggu selanjutnya itu sudah bebas kawan-kawan, mau disiram sekali sehari atau sekali 2 hari. Oke. Yang kedua, kenapa kita harus tahu di mana posisi yang bagus saat memotong seedling ini? Oke, saya coba praktekkan. Jika kita nanti memotong di sini, kemungkinan, tapi saya tidak ponis, kadang ada juga yang berhasil. Kemungkinan nanti setelah ini dipotong, batang ini akan mati kemungkinan, tapi ada juga yang hidup. Nah, ini nanti sari makanan dari bawah ini nanti akan menuju ke mata tunas di bawah batang yang kita potong ini. Misalnya kita potong di sini, kemudian nanti di bawah ini misalnya ada mata tunas kecil. Jadi nanti dia akan, sari makanan itu menuju mata tunas yang kecil ini, dan dia membentuk batang baru di samping ini. Nah, dan batang ini mati karena sari makanan itu akan lebih dominan, dia menuju mata tunas ketimbang batangnya ini. Cuman ada juga yang berhasil, tapi kemungkinannya 50-50 lah, 50-50. Dan posisi yang baik adalah hendaknya kita memotong seedling ini di atas sedikit dari ketiak daun. Kenapa harus di sini? Karena jika kita lakukan pemotongan di sini, insya Allah entes itu nanti akan tetap hidup, karena di sini ada mata tunas. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita potong di sini, nah, kita potong di sini. Nah, jadi kan di samping ini kan ada mata tunas. Jadi nanti sewaktu pembelahan seedling ini, hendaknya jangan pas di mata tunas ini dibelah kawan-kawan. Jadi melintanglah dari mata tunas ini, nah, seperti ini. Nah,
dibelah di sini. Jadi setelah kita belah di sini nanti kemudian kita tancapkan entres. Jadi batang ini nanti akan tetap hidup karena di sini masih ada mata tunas. Kalau batang ini nanti masih hidup, alhasil nanti sambung kita akan berhasil. Oke kawan-kawan, jika video ini bermanfaat silahkan like and share. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.